Cik. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita spoiler BTTH episode ke-134. Seperti biasa, kita review dulu spoiler di episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan telah mendapat informasi tentang lokasi tempat Yolo di penjara dan langsung mengundang Feng Xian selaku pembantu kuncinya dalam operasi penyelamatan Abah. Ternyata Feng Xian tidaklah datang sendirian melainkan bersama dengan seorang dozun bernama Ti Jian yang membuat kelompok Shoyan setara dengan Aula Jiwa cabang Gunung Kematian yang juga memiliki 5 elit dozun. Singkat cerita, perjalanan dimulai dan sampai di markas Aula Jiwa, Shoyan dan kawan-kawan langsung disambut oleh para pelindung dozun Aula Jiwa, termasuk juga Mugu dan Qintian. Baru setelah mengutus Ujang mengatasi Qintian, Shoyan pun masuk lebih jauh ke dalam aula dan akhirnya melihat sosok guru yang begitu dia rindukan. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja tanpa lama-lama kita ucapkan kata kuncinya. 3, 2, 1. Terus saya laku. Ini adalah pertama kalinya Shoyan melihat Yolo secara langsung sejak Abah ditangkap Uying beberapa tahun yang lalu. Wajah lelaki berambut putih itu tidak lagi memiliki kekuatan agung yang Shoyan ingat, melainkan semburat kelelahan dan setitik keputusasaan yang membuat Shoyan merasakan pedih di hatinya. Ketika Shoyan berlutut di tanah, mata Yochen yang berada di dalam klaster cahaya sedikit bergetar sebelum kemudian terbuka dan menatap Shoyan yang sudah meneteskan air mata dengan senyum ramah dan bangga terpantri di wajah tuanya. Bagaimanapun Shoyan bisa dikatakan hanyalah seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan tekad yang tajam ketika mereka berpisah. Tidak disangka setelah pemuda itu dipaksa hidup sendirian tanpa pengawasan darinya, Yolo malah melihat muridnya telah tumbuh menjadi seorang elit puncak dozong seperti ini. Shoyan berusaha keras menekan kerinduan, kesedihan, dan kebahagiaan yang meluap-luap di hatinya ketika melihat Abah karena saat ini mereka sedang berada di tempat yang berbahaya dan menghabiskan waktu untuk temu kangen berlama-lama jelas bukanlah sikap yang tepat untuk diambil. Tuan muda ketiga keluarga Shou itu perlahan berdiri, menyapu sekitar klaster cahaya dan memasukkan kekuatan spiritual yang luas dan kuat untuk menutupi seluruh klaster cahaya tempat Abah berada. Mata Yolo kembali bergetar ketika melihat kekuatan spiritual Shoyan telah memiliki aroma kondisi jiwa, membuatnya semakin senang berpikir betapa anak kecil ini benar-benar telah mendapat pencapaian yang melebihi harapannya. Shoyan berteriak dengan suara yang dalam ketika kilatan dingin melintas di matanya sebelum ledakan klaster cahaya menjadi berkeping-keping. Shoyan menghampiri Yolo yang masih terkunci oleh rantai hitam raksasa seperti piton hitam legam yang disebut sebagai rantai pengunci jiwa. Rantai ini memang secara khusus digunakan untuk menahan jiwa dan kebetulan apa yang digunakan untuk Abah adalah rantai jiwa kualitas terbaik sehingga akan sangat sulit untuk melepaskan ataupun menghancurkannya. Shoyan mengernyitkan alisnya ketika mengusap rantai logam, merasakan aura dingin pekat memasuki dirinya sebelum diubah menjadi ketiadaan oleh api 3000 teratai hati. Karena itulah Shoyan tidak membuang lebih banyak waktu dan meletuskan api surgawi berwarna ungu kecoklatan dari tangannya hingga rantai logam hitam itu terbakar menjadi gelombang asap putih. Yolo mengungkapkan kejotan saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Shoyan dan menanyakan apakah muridnya yang nakal itu sudah menelan api surgawi lain. Shoyan tertawa senang sambil dengan bangga mengabarkan bahwa dia telah menelan api 3000 pembakaran, membuat Abah segera menghela napas secara emosional, memikirkan betapa alkemis lain mungkin tidak akan bisa menemukan satupun api surgawi dalam hidupnya. Bocil, Pep 1 ini malah menyimpan 4 jenis api surgawi dalam tubuhnya. Shoyan mengepalkan tangannya dengan keras mengungkapkan kekuatan gelap di dalam rantai sebelum membuatnya retak dengan paksa hingga akhirnya Abah pun bisa mencicip kebebasan dari rantai jiwa itu setelah bertahun-tahun telah berlalu.
Yolo menggerak-gerakkan pergelangan tangannya yang terasa kaku sebelum mengedarkan pandangan ke sekeliling dan mengajak Shoyan untuk segera pergi karena aula jiwa benar-benar tidak dapat diprediksi. Shoyan mengangguk sedikit baru kemudian melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar di mana kelompok cahaya itu berisi tubuh-tubuh spiritual yang dipenjara oleh aula jiwa dan berniat untuk membebaskannya agar menciptakan kekacauan untuk aula jiwa. Api 3000 pembakaran hati sekali lagi diledakkan sebelum kemudian dengan keras diayunkan ke arah rantai hitam tengah aula. Namun upaya Shoyan itu harus terhenti di tengah jalan ketika tiba-tiba saja sebuah dinding spasial muncul menandakan bahwa masih ada ahli aula jiwa yang menjadi ancaman baginya. Tanpa pikir panjang, Shoyan meraih tubuh spiritual Abah dan melesat seperti petir keluar aula besar, meninggalkan sebuah tawa bergema di dalam aula besar sebelum kemudian menciptakan sebuah penghalang tak terlihat yang mencegah Shoyan keluar dari aula. Ekspresi Shoyan berubah sedikit saat merasakan penghalang yang terbentuk sebelum kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan yang dipanggil Abah dengan nama hantu tua Zaising telah menggantung di udara dengan senyuman dingin. Shoyan melirik lelaki tua itu dengan ekspresi yang muram, menyadari bahwa pikiran buruknya benar-benar terjadi di mana tidak hanya ada 5 dozen saja di aula cabang ini. Ekspresi Abah berubah serius ketika melihat Zaising muncul, cukup mengartikan betapa pelindung aula jiwa yang satu ini mungkin jauh lebih kuat daripada antek-antek dajjal yang lagi baku hantam di luar aula besar. Zaising tersenyum sedikit ketika berkata bahwa Yochen amatlah dihargai oleh kepala aula jiwa dan lebih dari itu Shoyan adalah seseorang yang mampu menarik perhatian kepala aula melebihi gurunya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya aula jiwa sudah tahu jika Shoyan akan datang menyelamatkan Abah dan momen ini memang ditunggu oleh Zaising untuk menepuk 2 lalat sekaligus. Ya, ketertarikan kepala aula jiwa kepada Shoyan jelas tidak bisa dipisahkan dari giok kaisar kuno Tause, di mana Xiao Zhan sama sekali tidak mau mengatakan apapun meski dipukuli sampai hampir mati. Dan setelah menelaah sisa-sisa anggota keluarga Xiao, maka sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itulah yang paling bisa diandalkan untuk mengamankan giok kaisar kuno Tause. Hati Shoyan sedikit bergetar mendengar nama ayahnya disebutkan, membuat kemarahan membumbung dalam hatinya memahami jika selama ini kemungkinan ayahnya telah disiksa seperti binatang oleh aula jiwa. Melihat Shoyan emosi, Yolo segera mengingatkan jika Shoyan sama sekali bukanlah lawan Zaising dan keputusan paling bijak adalah melarikan diri apapun yang terjadi. Shoyan mengertakkan giginya sebelum menghela napas dalam dan mengikuti nasihat Abah untuk tidak terpancing oleh konfrontasi Zaising. Namun berhubung memang Shoyan adalah target Zaising yang sebenarnya, tentu saja pelindung aula jiwa itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja dan segera mengaglomerasikan kabut hitam besar setinggi 100 kaki sebelum dihempaskan ke arah Shoyan. Ekspresi Shoyan berubah serius ketika buru-buru mengaktifkan 3 perubahan api misterius dan menciptakan naga dari api 3000 teratai hati yang langsung meraung sebelum bertabrakan dengan keras dengan kabut telapak tangan Zaising. Ledakan bergema di bagian dalam aula besar menciptakan gelombang udara menakutkan dengan paksa memutuskan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang dan mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang mengungkapkan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Begitu terlibat benturan kekuatan dengan Zaising, Shoyan mengambil lebih dari selusin langkah mundur, menunjukkan tatapan setajam silet di matanya ketika harus mengakui jika kekuatan hantu tua aula jiwa ini memang amatlah menakutkan. Bahkan Zaising bisa dibilang sebagai praktisi terkuat yang pernah Shoyan temui selama ini dengan kekuatan bintang 5 dozun. Yolo berteriak panik ketika melihat Shoyan didorong mundur lebih dari selusin langkah dan meminta muridnya untuk tidak melawan elit bintang 5 dozen seperti Zaising secara langsung. Shoyan menarik napas panjang sebelum meminta Yolo masuk kembali ke dalam cincin dengan suara yang dalam, membuat Abah juga sedikit terkejut melihat betapa serius ekspresi yang ditunjukkan oleh muridnya. Sebenarnya Yolo bisa mengalahkan Zaising dengan mudah jika berada di kondisi puncaknya, namun saat ini dia tidaklah lebih dari tubuh si
spiritual yang lemah sehingga berlama-lama di luar justru akan menjadi beban untuk Shoyan. Karena itulah Abah mengangguk patuh dan memutuskan untuk menuruti Shoyan masuk ke dalam cincin. Kilatan tajam terungkap di mata Shoyan saat dia melihat Yolo memasuki cincin di mana tuan muda ketiga keluarga Shou itu telah berambisi untuk membawa Abah menjauh dari tempat mengerikan ini, tidak peduli siapa yang akan menghentikannya. Doki yang luas dan perkasa di dalam nadi Shoyan meraung liar seperti naga api. Zai Xing tersenyum santai dan meminta Shoyan untuk menyerahkan giok kaisar kuno Tause kalau ingin diampuni nyawanya. Meskipun perkataan itu terdengar amatlah sombong, namun hal itu bukanlah hal yang bisa disalahkan karena Zai Xing sebenar-benarnya memiliki kekuatan untuk bersikap sombong. Tapi berhubung si bocil FF1 ini tampak begitu keras hulu, Zai Xing pun akhirnya menghela napas sebelum meretangkan tangannya dan mengeluarkan 5 kabut hitam ganas dari ujung jarinya sebelum diaglomerasi menjadi rantai hitam yang melilit udara. Rantai itu ditembakkan dengan begitu kejam ke arah Shoyan yang untungnya masih bisa dihindari dengan kecepatan tinggi sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Zai Xing tertawa kecil ketika memuji kecepatan Shoyan sebelum menjentikan jarinya dan mengubah rantai-rantai hitam itu menjadi ular yang mendesis ke arah Shoyan. Shoyan mengepalkan tangannya saat menarik keluar penguasa hitam Suan dan membuatnya bertabrakan dengan rantai-rantai jiwa Zai Xing. Gelombang kekuatan yang menakutkan menyebabkan kaki Shoyan bergesekan ke tanah dan tangannya menjadi mati rasa membuat Shoyan benar-benar paham betapa menakutkannya kekuatan seorang elit bintang 5 Dozu. Namun bukannya Shoyan yang dibuat tertegun, Zai Xing pun kini memandang Shoyan dengan serius berhubung pemuda itu benar-benar mampu menahan serangannya. Sepersekian detik kemudian Zai Xing melangkah maju sebelum berkedip menghilang dan muncul dari ruang kosong yang terdistorsi di samping Shoyan. Ekspresi Shoyan sangat serius saat mengambil langkah tergesa dan menarik penggaris besarnya untuk merapal teknik tsunami pemecah api. Namun telapak tangan Zai Xing sangatlah cepat di mana bahkan dengan kecepatan Shoyan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Tangan keriput Zai Xing mendarat di permukaan penguasa Suan menciptakan suara tabrakan dua benda padat yang amat nyaring, di mana Shoyan mampu merasakan tulang-tulangnya seperti ditekan ketika bertabrakan dengan telapak tangan Zai Xing. Ruang beberapa puluh kaki di depan Shoyan menjadi terdistorsi ketika sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul dengan senyuman tipis. Mata Shoyan dengan hati-hati menatap Zai Xing, berusaha memutar otak memikirkan cara paling efektif untuk keluar dari aula besar. Bagaimanapun pertarungan 1 lawan 1 dengan elit Dozun seperti ini memang tidak akan menguntungkan baginya dan akan lebih baik jika dia bisa menerima bantuan dari Shoishan dan kawan-kawan di luar aula besar. Shoyan segera mengumpalkan teratai api amarah Buddha dengan api 3000 teratai hatinya sebelum melemparkan teratai indah itu ke arah Zai Xing dan menciptakan ledakan teredam yang bahkan mampu membuat pakaian sang Tianzun menjadi berantakan. Kali ini Zai Xing benar-benar menatap Shoyan dengan ekspresi padat, mengakui jika pemuda ini memang layak menjadi anggota klan Xiao karena mampu menciptakan serangan kuat hanya dengan kekuatan Dozong bintang 9-nya. Namun tanpa mempedulikan tatapan tajam Zai Xing kepadanya, Shoyan meledakkan cahaya yang dengan kejam meretas rantai-rantai yang menggantung di aula besar, menghancurkannya dan membuat gugus cahaya tak terhitung jumlahnya menyebar keluar untuk menyelamatkan diri. Ya, gugusan cahaya itu tidak lain adalah tubuh spiritual yang dikumpulkan aula jiwa sehingga membuat bahkan Zai Xing pun hanya bisa mengeluarkan niat membunuh tajam ketika melihat Shoyan membebaskan seluruh tawanan jiwa di aula besar. Shoyan hanya mendengus melihat kemarahan Zai Xing sebelum mengayunkan lengannya dan mengeluarkan 3 manik petir api yang meledak hingga membuat seluruh tubuh spiritual yang terkurung akhirnya bebas. Ekspresi gelap benar-benar memenuhi wajah Zai Xing ketika melihat bajingan kecil ini telah
telah menciptakan kerugian besar bagi Aula Jiwa dan berjanji kalau dia pasti akan menangkap Shoyan sebagai kompensasi untuk kepala aula. Dalam satu kedipan, Zaising menghilang sebelum sekali lagi muncul di ruang terdistorsi dan meraih leher Shoyan dengan begitu kejam. Sayangnya apa yang diraih oleh Zaising hanyalah sebatas bayangan palsu dari tubuh ilusi 3000 petir, membuat Tianzun Aula Jiwa itu tanpa sadar mengeluarkan raungan amarah rendah ketika menyadari bahwa Shoyan telah melarikan diri dari aula besar. Shoyan tidak menurunkan kecepatannya setelah mendengar raungan kemarahan yang menggelegar dari Zaising, justru menaikkan kecepatan sampai ke puncaknya karena dia tahu jika iblis tua Aula Jiwa itu tengah mengejarnya dengan cepat. Shoyan menginjakan tanah keras-keras ketika melihat pintu keluar yang sudah sangat dekat hingga akhirnya bisa menyaksikan situasi di luar aula yang saat ini telah benar-benar berantakan. Garis retakan besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah dan dia bisa merasakan 10 aura yang kuat dan menakutkan masih berfluktuasi di langit lembah. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Shoyan, yaitu tempat di mana Xian berusaha untuk menemukan pelindung Aula Jiwa secara acak demi menghabiskan waktu. Shoyan tidak memiliki lebih banyak waktu untuk mengamati situasi baku hantam dan buru-buru mengumumkan kepada semua orang bahwa Yo Chen telah diselamatkan. Setelah mendengar teriakan Shoyan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Xian dan kawan-kawan dan berencana untuk segera pergi dari lembah. Sayangnya lawan-lawan mereka pun tidak akan membiarkan niatan itu terlaksana dengan mudah, sehingga Shoyan dipaksa mendengus kesal melihat situasi pertempuran yang menjadi lebih rumit. Apalagi setelahnya ada beberapa pelindung kerucil keras yang berusaha menahannya, membuat Shoyan tidak mau menahan diri dan segera melepaskan naga api untuk menggeprek antek-antek Dajjal Aula Jiwa tersebut. Shoyan baru saja melangkah mundur setelah memukuli beberapa pelindung kerucil Aula Jiwa, namun ternyata masalah yang lebih besar muncul karena sepersekian detik kemudian Zaising muncul di tengah lembah ketika membentuk segel aneh di tangannya dan menciptakan semacam penghalang spasial untuk menutupi seluruh lembah. Feng Xian pun tidak bisa menahan ekspresinya yang menggelap melihat iblis tua Zaising ini benar-benar muncul, di mana kekuatannya jelas sudah jauh melebihi semua orang yang ada di dalam kelompok Shoyan. Zaising tertawa dingin melihat wajah kenalan lama seperti Feng Xian dan Tijian sebelum berkata setelah menghabis Shoyan, dia akan memberitahu kepada semua orang bahwa Aula Jiwa bukanlah tempat yang bisa didatangi sesuka hati. Shoyan menatap serius kepada Zaising yang terus mengeluarkan aura agung luar biasa, sekali lagi berdecak kagum pada seorang kekuatan elit bintang 5 Dozun yang mungkin bisa meratakan satu kota sendirian. Namun sekuat apapun Zaising, Shoyan juga bukanlah hanya setumpuk daging di atas talenan yang menunggu untuk disembeli, karena saat ini dia telah memiliki 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Shoyan berpikir jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan teratai api pemusnahan dengan 4 api surgawi, di mana efeknya jelas akan lebih dahsyat dibanding teratai api pemusnahan yang didukung oleh api transformasi kehidupan di Akademi Jianan beberapa tahun yang lalu. Masih ingat kan? Sayangnya untuk membentuk teratai api pemusnahan, Shoyan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan untungnya ketika itulah tubuh kecil Xian melayang di sampingnya berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda Zaising. Shoyan hanya bisa menggigit bibirnya tidak berdaya karena memang saat ini hanya Xianlah yang belum terikat dengan musuh seperti halnya Dozun lain. Cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuh Xian sebelum kembali menunjukkan sosok kecantikan menawan seorang perempuan dewasa yang langsung menatap tajam-tajam ke arah iblis tua Zaising. Xian sangat menyadari bahwa Zaising adalah orang terkuat di medan laga saat ini, sehingga menahannya jelas bukanlah sesuatu yang hanya sekedar sulit untuk dilakukan. Meskipun begitu, Om Dozun dan Teh Yishan jelas belum bisa diganggu, sehingga apapun yang terjadi dia harus bisa menahan orang tua itu selama yang dia bisa. Sementara itu di sisi lain Zaising sedikit mengerinyit saat dia melihat Xian karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia merasa bahwa loli gemes yang sekarang sudah berubah menjadi cewek solehot ini menyimpan kekuatan yang mengancam. Namun perhatian Zaising
Zaising dan kepada Xian tidaklah bertahan lama karena ada hal lain yang lebih menakutkan, yaitu 4 api surgawi yang tengah dipadatkan oleh Shoyan di telapak tangannya. Zaising tahu bahwa Shoyan saat ini sedang bersiap melepaskan serangannya lebih menakutkan, dan oleh karena itulah dia tidak bisa menunda lebih banyak waktu dan segera melesat ke arah Shoyan sebelum dihadang oleh Xian. Zaising perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian sebelum menawarkan apakah gadis cantik itu memilih untuk menyingkir atau untuk digeprek karena tubuh tuanya sudah melepaskan nafsu atas kecantikan yang menyenangkan sekaligus mengharamkan semacam ini. Wajah Zaising menjadi sedikit suram ketika Xian tidak mau menyingkir sebelum mengepalkan tangannya dan merangsek ke arah kecantikan menawan di hadapannya tersebut. Ruangan terdistorsi ketika tinju diayunkan. Namun ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu tiba-tiba berfluktuasi sebelum kemudian menyebar dan menelan kompresi ruang Zaising menjadi ketiadaan. Xian tertawa puas setelah menelan kompresi ruang Zaising sebelum secara acak berkata bahwa Taizun Aula Jiwa itu masih terlalu cepat 10 tahun untuk menantangnya dalam hal adu-adu kekuatan spasial. Zaising tersenyum melihat Xian dapat menyelesaikan serangan spasialnya sebelum melemparkan sebuah pukulan kabut hitam yang kemudian teraglomerasi menjadi ular piton hitam raksasa berukuran ribuan kaki. Wajah Xian sedikit berubah ketika menghadapi serangan ganas Zaising sebelum kemudian melonjakkan cahaya ungu sebagai aktivasi tinju kekosongan kuno. Suara yang mengaduk jiwa segera meletus ketika piton hitam bertabrakan dengan tinju Xian, menciptakan gelombang udara mengerikan yang menyapu langit seperti badai angin. Tubuh ramping Xian terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang menakutkan melonjak, membuatnya tanpa sadar mengeluarkan erangan rendah meskipun tidak menderita luka apapun. Zaising tertawa melihat Xian benar-benar mampu menahan pukulan piton hitamnya. Namun dia tidak bisa meneruskan adegan perang-perangan dengan Xian karena dia terus merasakan ancaman dari kekuatan 4 api surgawi yang sedang dikumpulkan bersamaan di telapak tangan Shoya. Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit dan setiap kali cahaya ungu bertabrakan dengan kabut hitam guntur seperti ledakan akan muncul dan pada saat yang sama Xian akan selalu mengeluarkan erangan. Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit dan sosok berwarna ungu Xian akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Teteguk darah merah corak diludahkan dari mulutnya dan tubuhnya diguncang hingga terdorong mundur ke belakang terus-menerus. Xian mengusapkan darah di sudut bibirnya secara acak dan berpikir jika bukan karena dirinya berasal dari ras binatang iblis kuat, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama melakoni selusin pertukaran dengan Zaising. Namun dibanding Xian yang sebenarnya dibuat babak belur selama pertukaran, Zaising tampak lebih terkejut lagi karena tidak menyangka seorang dozong bintang 5 atau 6 seperti Xian bisa bertahan setelah bertabrakan dengan serangannya berkali-kali. Ekspresi Zaising akhirnya menjadi sangat gelap saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya dan segera mengeluarkan teknik tangan memekik bintang. Kabut hitam melonjak di tangan Zaising membuat rasa bahaya yang padat melonjak dalam hati Xian sebelum sebuah kekuatan besar meraih lehernya seperti ranting pohon. Niat membunuh melonjak di mata Zaising saat tangannya meraih leher Xian dan baru saja akan membunuh perempuan cantik itu ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk sebelum kemudian meludahkan sesosok pria besar yang langsung menghantam kepala Zaising dengan tinjunya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Zaising terkejut sementara Xian yang masih terbatuk-batuk auto tersendat kaget melihat rekannya selama di alam pil tiba-tiba muncul dan memberikan bantuan. Iya, pria besar itu adalah Xiongzhan yang setahu Xian memutuskan untuk mengarungi benua setelah terbebas dari alam pil. Baru kemudian Xian memahami jika sepertinya Xiongzhan telah terlempar dari lorong spasial ketika berencana untuk pergi dari wilayah pil dan secara kebetulan mendarat di tempat Xian yang mungkin telah membuatnya lorong spasial berada.
Zaising menunjukkan ekspresi suram saat melihat seorang elit Dozun tiba-tiba muncul di kubu lawan dan semakin menjadi suram saat matanya berbalik ke arah Shoyan yang berada itu hanya untuk melihat teratai api 4 warna yang sangat indah perlahan-lahan ditangguhkan di telapak tangan Shoyan. Kekuatan seperti penghancuran surgawi menyebabkan dingin menyebar di hatinya dan dengan demikian melalui penundaan yang dilakukan oleh Xian, Shoyan pun akhirnya berhasil menciptakan teratai api pemusnahan yang dibentuk dari 4 api surgawi untuk pertama kalinya. Jian, aduh kasihan banget ya, untung aja ada Om Xiongjan nih muncul ya, kalau nggak astagfirullah Jian, apa jadinya ya guys ya. Nah edan sih sumpah ya, akhirnya teratai api pemusnahan 4 api surgawi debut juga nih. Apakah teratai api pemusnahan itu bisa membantu Shoyan melarikan diri dari penghakiman Zaishin? Bagaimanakah kelanjutan baku hantam antara kelompok Shoyan dengan Aula Jiwa? Akankah Kang Pak Boy mau menyelamatkan diri dan rekan-rekannya dari markas cabang ini? Nantikan terus pembahasan di episode 135 ya guys ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Rama di sini pamit. Bye bye.